Ya, selamat malam Bapak Ibu. Di sini kita akan melakukan tutorial penginputan data HIV pada aplikasi SIHA PIMS 2 atau SIHA 2.1. Kita masuk ke sihapims.kemenkes.go.id. Terus ada username dari puskesmas masing-masing dan juga kata kuncinya. Terus kita login. Setelah login, munculnya seperti ini. Di samping kirinya ada data-data pasien dan lain-lain yang harus diisi. Kita masuk di pertama, yaitu pengisian data pasien. Klik data pasien, terus munculnya seperti ini tampilannya. Kita masuk ke kanan, ada tambah pasien, terus pasien baru dan pasien audit. Untuk penginputan pasien baru berarti kita harus klik pasien baru. Setelah itu munculnya data pasien, ada tanggal register itu tanggal pengambilan darah atau pemeriksaan darah, ada warga negara dan lain-lain. Kita masuk ke tanggal pemeriksaannya, misalkan tanggal 19 Oktober. Di sini muncul WNI dan NIK. Kalau WNI ya kita masukkan WNI, kalau WNA kita masukkan WNA, tapi karena kita WNI jadi masukkan WNI. Terus nomor NIK-nya, masukkan nomor NIK pasien ya Bapak Ibu. Dalam misalnya pasien punya nomor NIK, ini kita punya pasien punya nomor NIK. Setelah masukkan nomor NIK, terus kita enter. Nanti kalau yang sudah tervalidasi langsung muncul namanya seperti ini. Nomor rekam medis yang digunakan, Bapak Ibu punya nomor rekam medis di puskesmas, bisa ini nomor rekam medis di puskesmas. Saya buat sendiri saja ya karena belum diisi. Oke, tanggal lahir diisi, sudah tempatnya mau diisi atau tidak juga terserah. Terus pendidikan dan pekerjaan ini opsional saja, kalau mau diisi juga, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini asal rujukan yang harus diisi. Ini bagian tanda yang ada tanda merahnya, ini Bapak Ibu harus isi. Kemudian ini asal rujukannya, ini ada dari bidang praktek, datang sendiri, kader kesehatan dan lain-lain. Ini datang sendiri, kalau saya punya yang saya isi itu datang sendiri. Nah, ini kalau identitasnya sudah sesuai dengan tempat pengambilan sampelnya berarti dilewat saja. Kalau tidak berarti Bapak Ibu bisa klik di bawahnya sama dengan data identitas, bisa klik di anak-anak ke bawahnya, ini ada muncul berbeda. Kalau berbeda Bapak Ibu bisa ganti akun punya ini, ganti alamatnya. Kalau tidak berarti pakai yang di atas saja Bapak Ibu. Setelah itu nomor handphonenya, kalau ada ya Bapak Ibu isi, kalau tidak ada juga tidak apa-apa, bisa diisi strip atau 08 saja. Kemudian klik simpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah lalu klik tutup. Setelah muncul begini tampilan depannya lagi, Bapak Ibu di bagian kiri klik kunjungan pasien. Di bawah tadi data pasien pertama, bagian di bawahnya kunjungan pasien. Setelah muncul begini, sebelah kanannya ada tambah. Kemudian nomor NIK muncul seperti ini. Nomor NIK harus diisi nomor NIK yang tadi Bapak Ibu yang sudah pemeriksaan pasien tadi. Yang tadi Bapak Ibu sudah periksa pasiennya, Bapak Ibu isi sesuai tadi nomor NIK, sesuai data pasien yang diisi pertama. Setelah itu klik cari.
Setelah klik cari, ini muncul nama yang tadi kita sudah isi di data pasien yang pertama tadi. Scroll ke bawah, muncul tambah kunjungan. Klik tambah kunjungan pasien. Nanti munculnya seperti ini. Bapak Ibu isi tanggalnya, tanggal pemeriksaan tadi. Tanggal 19 misalnya punya saya. Terus alasan kunjungan. Ada tes, ada mulai perawatan atau pengobatan, tindak lanjut. Karena ini pemeriksaan jadi kliknya di tes. Terus tesnya ada 2, HIV dan IMS. IMS ini untuk sipilis dan lain-lain. Karena saya punya hanya HIV, jadi kliknya hanya di HIV. Di bawahnya ini ada jenis layanan. Jenis layanannya nanti Bapak Ibu klik di layanan status. Kemudian disimpan. Setelah disimpan, muncul ada pemeriksaan HIV dan permohonan dan hasil lab. Pertama Bapak Ibu harus klik pemeriksaan HIV dulu. Kemudian edit kajian tingkat risiko. Setelah edit kajian tingkat risiko, Bapak Ibu scroll ke bawah, akan muncul data-data seperti ini. Yang kosong ini harus Bapak Ibu isi. Kesediaan untuk tes. Ini ya. Kemudian penyakit terkait pasien kalau ada ya ada. Kalau ada muncul seperti ini, ada TB dan lain-lain. Kalau tidak ada, Bapak Ibu klik tidak ada saja. Kemudian populasi, kelompok populasi ada WPS, wanita pekerja seks, penasun, dan lain-lain. Ada ibu hamil, terus pelanggan seks. Karena ini punya saya, ini ibu hamil, jadi saya masukkan ke ibu hamil. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu masuk kembali ke permohonan lab dan hasil lab. Permohonan dan hasil lab. Setelah diklik, kemudian di bawahnya ini ada buat permohonan lab tes HIV atau IMS. Buat permohonan lab tes EID, Bapak Ibu kliknya di buat permohonan lab tes HIV dan IMS. Setelah klik, munculnya seperti ini, ada dokter, nama dokter. Bapak Ibu punya nama dokter yang ada di puskesmas. Ini nomor handphone dan email, biar tidak isi juga tidak apa-apa karena itu hanya opsional. Setelah itu alasan pemeriksaan, bisa rekomendasi dokter, bisa sukarela atau second opinion. Ini karena punya saya sukarela, jadi saya isinya sukarela. Di sebelahnya ada jenis tes pemeriksaan serologis. Ini harus dicentang, kemudian disimpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu, muncul tampilannya seperti ini. Scroll ke bawah, jangan di final dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada kan update status menjadi final, terus edit, tutup. Kalau edit, kalau belum diisi semua bisa diedit, tapi kalau sudah tidak diisi lagi berarti ditutup, klik tutup. Lalu oke. Ya, muncul tampilan seperti ini lagi Bapak Ibu. Di atas ini ada gambar lonceng. Lonceng yang berkedip-kedip. Bapak Ibu bisa klik di loncengnya, nanti munculnya seperti ini. Notifikasinya muncul kunjungan pasien, permohonan laboratorium dokter. Bapak Ibu jangan klik di atas dulu, klik yang di bawah di nomor 2 permohonan laboratorium dokter. Setelah itu muncul seperti ini. Di tanggal permohonan dokter tadi Bapak Ibu klik tanggal pemeriksaan. Tanggal pemeriksaan tadi yang Bapak Ibu periksa tadi saya punya tanggal 19. Saya klik tanggal 19 lalu klik cari. Setelah klik cari muncul seperti ini, ada nama pasien yang tadi kita sudah input tadi pertama. Setelah itu di kanannya ini ada gambar kaca pembesar dan pena atau pensil ini. Bapak Ibu klik di pensilnya. Setelah klik, munculnya seperti ini, ada status permohonan dokter. Bapak Ibu klik di status permohonan dokter, terus munculnya ada terima. Klik terima lalu disimpan. Oke. Setelah disimpan munculnya input data sampel. Setelah klik input data sampel munculnya tampilannya seperti ini.
Bapak Ibu scroll ke bawah, lalu tampilan di bawahnya ini muncul seperti ini. Nah, ini. Di sini ada data sampel, tanggal pengambilan sampelnya yang tadi Bapak Ibu sudah kasih masuk di data pasien tanggal 19 ya saya punya. Terus jamnya diisi jam saya punya tadi jam 9 sesuai tanggal jam pengambilan sampel. Kemudian jenis sampelnya ada plasma, serum, whole blood, DBS. Saya punya itu isinya di plasma. Kemudian kondisi sampelnya ini baik, tidak baik, kurang, dan lain-lainnya. Kalau sampelnya baik ya diklik jadi sampelnya baik. Setelah itu nama pemeriksanya, yang pemeriksa darah. Setelah itu tanggal pemeriksaan darah atau pemeriksaan lab, dan jamnya tadi jam 9 masih di atas. Oke, kemudian penanggung jawab labnya. Setelah diisi semua, kemudian scroll ke bawah ada simpan. Klik simpan. Setelah itu sampai lab sudah selesai, kita masuk ke hasil lab. Hasil labnya muncul seperti ini. Ada tambah tes pertama. Tambah tes pertama, jenis regen, nama jenis regen. Ada single, ada duo. Kalau duonya itu yang combo sipilis dan HIV satu kali. Sedangkan kalau singlenya hanya HIV-nya saja. Karena saya punya hanya single, jadi saya klik di single saja. Terus regennya nanti akan muncul setelah klik yang ini. Ini punya saya, tersedianya masih tinggal 62. Saya klik, kasih masuk di sini di nama regennya. Terus jenis tes, hasil tesnya. Hasil tes itu ada reaktif, non reaktif, dan invalid. Karena saya punya non reaktif, jadi kliknya di non reaktif. Setelah itu simpan. Setelah disimpan Bapak Ibu, scroll ke bawah, masih ada simpan lagi. Bapak Ibu klik simpan. Kalau Bapak Ibu tidak klik simpan, maka nanti sebentar hasilnya dia tidak akan muncul. Setelah klik simpan, ini tanggal hasil keluar. Tanggal pemeriksaan tanggal 19, jam pemeriksaan jam 9, jadi pemeriksaan itu 30 berlaku selama 30 menit, jadi hasilnya keluar nanti jam 9.30, 09.30. Setelah itu baru Bapak Ibu final. Setelah di final ya, kemudian itu belum selesai Bapak Ibu, final belum selesai, tutup. Setelah tutup Bapak Ibu kembali ke tampilan awal lagi. Di atasnya ini masih ada lonceng, yang berkedip. Bapak Ibu bisa klik dan muncul kunjungan, notifikasinya kunjungan pasien dalam kunjungan. Setelah diklik, cari tanggal pemeriksaan tadi tanggal 19, kemudian klik cari. Scroll ke bawah ya, munculnya seperti ini. Ada nama pasien tadi, Ibu Lili. Kemudian di samping kanannya ini ada tempat sampah dan kaca pembesar. Bapak Ibu bisa kliknya di kaca pembesar. Setelah klik, muncul tampilan pemeriksaan HIV dan permohonan dan hasil lab. Bapak Ibu klik pemeriksaan HIV dulu. Setelah itu scroll ke bawah, sampai di bawah ada edit hasil diagnosis HIV. Bapak Ibu klik hasil diagnosisnya, terus muncul begini, scroll ke bawah ada hasil akhirnya. Di sini ada negatif, positif, R1, R2, inklusif. Bapak Ibu klik di yang tadi hasilnya kan non reaktif, jadi hasilnya negatif. Terus tanggal pasien menerima hasil tadi tanggal 19, jam hasil keluarnya itu jam 9.30. Nanti munculnya langsung di sini statusnya ODIP, bukan ODIP. Karena non reaktif jadi bukan ODIP. Kalau reaktif nanti munculnya ODIP. Entah. Oke Bapak Ibu, kemudian scroll ke bawah, simpan.
Setelah disimpan, masuk di permohonan dan hasil lab. Setelah diklik, muncul seperti ini, terus sampai di bawah. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik di update status menjadi final. Ini sudah terakhir, sudah. Nah, Anda yakin akan mengubah status input data kunjungan menjadi final? Ya. Nah, sudah Bapak Ibu selesai. Oke, demikian tutorial saya di malam ini. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat apa sudah selesai, bisa klik di loncengnya, notifikasinya sudah tidak muncul lagi. Ya, terima kasih, sekian dan terima kasih, selamat malam.